Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai, balik lagi di Ditra Channel. Kali ini saya akan membahas 5 tempat wisata yang terkenal dengan kisah mistisnya. Mari kita simak ulasan singkatnya. Tempat wisata buatan di Indonesia kebanyakan adalah bangunan atau situs bersejarah. Selain kaya akan sejarah, beberapa tempat wisata terkenal akan sisi lainnya, yakni cerita legenda urban. Tidak sedikit tempat wisata di Indonesia yang terkenal akan legenda urban yang menyeramkan. Berbalut kisah mistis, 5 tempat wisata di Indonesia ini semakin menarik untuk dikunjungi. Berikut 5 tempat wisata terkenal di Indonesia yang kental akan kisah mistis. 1. Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dekat dengan Gunung Butak. Gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah pesarian Gunung Kawi. Umumnya, Gunung Kawi dikaitkan dengan tempat yang angker, suasana yang mistis, dan pesugihan. Dilihat dari sejarah Gunung Kawi, bisa sedemikian populer saat ini tidak terlepas dari adanya makam keramat. Di sini terdapat makam Eyang Jugo yang bernama asli Kiai Zakaria dan juga makam Eyang Raden Mas Iman Sujono. Eyang Jugo memiliki nama asli Kiai Zakaria II. Dulunya adalah salah satu laskar pejuang Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Letnan Gubernur Jenderal Belanda, De Kock, Kiai Zakaria pun mulai berkelana. Suatu waktu, beliau sampailah di daerah Kesamben, Blitar. Kesaktian Eyang Jugo membuat banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Salah satunya adalah Raden Mas Iman Sujono, yang mengunjungi padepokan Eyang Jugo dan menjadi muridnya. Belakangan, Eyang Jugo mengangkat Iman Sujono sebagai orang kepercayaannya. Eyang Jugo wafat pada tanggal 22 Januari 1871 dan dimakamkan di lereng Gunung Kawi. 5 tahun kemudian, pada tanggal 8 Februari 1876 disusul oleh Raden Mas Iman Sujono. Sesuai wasiat Eyang Jugo, Iman Sujono dimakamkan satu liang lahat dengan Eyang Jugo karena sebagai 2 insan seperjuangan yang senasib sepenanggungan. Satu hal yang menarik adalah Gunung Kawi banyak dikunjungi oleh orang Tionghoa. Mereka datang bersembayang dan juga berziarah makam. Padahal Eyang Jugo dan Eyang Iman Sujono adalah Muslim. Mengapa banyak Tionghoa yang berziarah? Keikutsertaan warga Tionghoa dalam lingkungan perziarahan di pasarian Gunung Kawi sebenarnya dimulai dari seorang yang bernama Tan Kilam atau dipanggil Pek Lam. Pada waktu itu, ia sempat diobati dan disembuhkan oleh Eyang Iman Sujono berkat air guci wasiat peninggalan Eyang Jugo. Kemudian, Tan Kilam pun ikut berguru di padepokan Gunung Kawi dan tinggal di sana. Ia mendirikan sendiri sebuah kelenteng kecil untuk sembahyang juga sebagai tempat untuk menghormati kedua almarhum gurunya. Mungkin yang membuat pasarian Gunung Kawi ini terkenal bisa jadi karena banyak kisah sukses. Misalnya, ada seorang Tionghoa yang usahanya sedang terpuruk, jadi dia pun melakukan tirakat di Gunung Kawi. Konon, selama semedi, dia melihat banyak penjual talas atau sebutan lainnya bentol. Sesuai nasihat dari juru kunci, akhirnya pengusaha itu memberikan merek bentol untuk rokoknya. Dan selanjutnya, nama Ong Hok Leong sebagai pendiri bentol menjadi sejarah. Konon tidak hanya bentol, taksi dengan logo warna biru
juga didapat dari mimpi ketika pemilik sedang berada di Gunung Kawi. Atau cerita Lim Siu Leong juga mengunjungi Gunung Kawi. Ada banyak sekali cerita pesugihan yang meminta tumbal terkait dengan Gunung Kawi. Tidak dipungkiri, kita juga sering mendengar atau membaca terkait pesugihan di Gunung Kawi untuk mendapat kekayaan, tetapi sebagai ganti harus memberikan tumbal nyawa. Konon, untuk melakukan pesugihan bisa dilakukan di area petilasan Eyang Jugo yang berada tidak jauh dari area makam. Untuk mencapainya, mereka harus menuruni jalanan curam yang dipenuhi tanaman bambu dan tanahnya yang licin. Ketika sudah sampai di tempat petilasan, mereka melakukan ritual semacam semedi di bawah pohon Dewandaru selama 3 malam. Ritual dinyatakan berhasil jika daun dari pohon Dewandaru gugur dan mengenai tubuhnya. Dan jika berhasil, maka mereka harus memberikan tumbal sesuai petunjuk juru kunci. Ada juga yang harus memberikan sesajen berupa kambing yang berbulu hitam. Konon, semua itu bisa dilakukan apabila menemukan orang yang memang paham akan hal pesugihan ini. Dan konon biayanya pun tidak murah. Terkait rumor pesugihan meminta tumbal ini memang begitu meluas, sehingga tidak heran orang awam mengasosiasikan Gunung Kawi sebagai tempat angker dan mistis. 2. Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu tempat bersejarah dan menjadi ikon dari kota Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya secara harfiah berarti bangunan dengan 1000 pintu. Namun, sebenarnya Lawang Sewu tidak memiliki 1000 pintu seperti namanya, melainkan hanya 429 buah pintu. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1904, berfungsi sebagai kantor perusahaan kereta api milik Belanda, atau biasa disebut dengan NIS. Arsitek di balik gedung dengan penuh pesona ini adalah Profesor Jacob F. Kringkamer dan B.J. Quindak asal Belanda. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi sejarah pertempuran antara Angkatan Pemuda Kereta Api melawan tentara Jepang. Pertempuran yang terjadi karena pemuda AMKA ingin mengambil alih kereta api ini menewaskan belasan pemuda yang kemudian dimakamkan tepat di halaman gedung. Kisah-kisah mistis yang berasal dari bangunan ini sudah beredar luas di masyarakat, terutama di kalangan penduduk Semarang. Mulai dari misteri ruang bawah tanah yang berhantu, hingga rumor bahwa bangunan tersebut merupakan rumah bagi makhluk dunia lain. Konon, keseluruhan bangunan ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus, seperti hantu tentara Belanda, genderuwo, kuntilanak, noni Belanda, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa mitos terkenal yang membuat tempat ini sangat angker. Di Sumur Tua, konon sering sekali terdengar suara teriakan, kesakitan, dan ketakutan, meskipun area tersebut dikunci dan tidak pernah dibuka. Kemudian, terdapat bunker yang lorongnya biasa disebut dengan lorong hantu. Jika berjongkok di sana, kamu akan melihat manusia bermata hijau menyala berjalan merangkak. Selanjutnya, di area penjara berdiri, sering tercium aroma aneh misterius seperti bau darah segar. Dulunya para tahanan ditampung di ruang penjara berdiri. Karena ruangnya tidak sebanding dengan jumlah tahanan, banyak yang meninggal dengan tragis karena mereka harus berdesak-desakan. Hampir sama dengan penjara berdiri, penjara jongkok juga digunakan untuk menampung tahanan, namun ruangannya lebih sempit, hanya 1,5 meter. Lalu yang terakhir, di gerbang utama sebelum menuju ruang utama, ada yang pernah mengaku melihat bayangan putih yang bisa menembus tembok.
Dipercayai bayangan putih tersebut adalah pocong dengan wajah yang rusak dengan tangan hitam yang besar. 3. Pantai Parangkusumo. Cerita mengenai Kanjeng Ratu Kidul tak bisa lepas dari Pantai Parangkusumo yang lokasinya 30 km dari Yogyakarta. Konon, pantai itu dianggap keramat karena dipercaya sebagai gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan. Sehingga tidak heran jika banyak dijumpai upacara atau ritual-ritual khusus di pantai ini. Di dalam kawasan Pantai Parangkusumo terdapat petilasan yang dipercayai sebagai jejak sejarah dari penambahan Senopati, sang penguasa Mataram. Menurut legenda, di tempat inilah untuk pertama kalinya Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang merupakan penguasa Laut Selatan. Petilasan tersebut dikenal dengan nama Puri Cepuri. Di dalam Cepuri terdapat batu cinta. Konon, tempat ini merupakan titik pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul dan berujung pada perjanjian yang dibuat keduanya. Dikisahkan bahwa pada saat itu Panembahan Senopati sedang bertapa untuk menyempurnakan kesaktiannya. Ketika beliau sedang bertapa, tiba-tiba terjadi fenomena alam yang aneh seperti badai yang terjadi tiba-tiba hingga menyebabkan pohon-pohon tercabut dari akarnya, serta air laut yang mendidih sehingga ikan-ikan terlempar ke daratan. Sebagai penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul pun penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Lantas, sang ratu menampakkan diri ke permukaan laut dan melihat Panembahan Senopati untuk pertama kali. Lantas jatuh cinta. Sejak saat itu terjadilah perjanjian di mana Ratu Kidul akan membantu Panembahan Senopati untuk menjadi pemimpin Mataram dengan imbal balik sang Senopati dan semua keturunannya bersedia menjadi suami sang ratu. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan erat antara Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan dengan dibuktikan melalui adanya pelaksanaan upacara Labuhan Alit sebagai bentuk persembahan bagi Laut Selatan. Dalam prosesi upacara Labuhan Alit ini, ada tradisi penguburan potongan kuku dan rambut serta pakaian dari Sri Sultan yang memimpin Keraton Yogyakarta. Prosesi ini dilakukan di dalam area Puri Cepuri. Ada pula tentang larangan memakai baju hijau di pantai selatan yang konon disebabkan warna itu identik dengan Ratu Kidul. Mitosnya, jika memakai baju hijau akan terkena bahaya. Hijau adalah warna khas sang penguasa Laut Selatan. Ada juga yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul akan menculik orang yang berbaju hijau ke dimensi lain. Ada juga pembahasan tentang lukisan Kanjeng Ratu Kidul yang dibuat oleh Maestro Basuki Abdullah. Ia melukis Ratu Kidul berdasarkan anggapan banyak orang kalau sosok itu memiliki raut wajah yang cantik. Dia memilih seorang istri dokter bernama Nyonya Harahap sebagai model untuk lukisan Ratu Kidul. Setelah lukisan jadi, tak lama kemudian Nyonya Harahap meninggal karena sakit kanker. Semula, Basuki menganggap itu sebuah kebetulan. Lalu Basuki membuat beberapa lukisan Ratu Kidul lain dengan model yang berbeda. Ketika lukisan sudah jadi, modelnya pun sakit ataupun biasanya meninggal. 4. Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo atau Alas Purwo National Park merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Alas Purwo terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan terbagi menjadi beberapa zona bagian, yaitu zona inti 17.200 hektar, zona rimba 24.767 hektar, zona pemanfaatan 250 hektar,
dan zona penyangga 1.203 hektar. Hutan di kawasan Alas Purwo merupakan ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa, sehingga menjadi tempat ideal bagi aneka flora dan fauna. Penamaan Alas Purwo berdasarkan legenda masyarakat menceritakan tentang awal mula penciptaan Pulau Jawa. Dimulai dari Alas Purwo yang memiliki arti hutan pertama atau permulaan di Pulau Jawa. Pada tahun 1992, Taman Nasional Alas Purwo telah diresmikan oleh Kementerian Kehutanan dan masuk ke dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Alas Purwo selain memiliki keindahan alamnya, juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis seperti pesugihan, semedi untuk mencari wangsit atau ilmu hitam, dan hilangnya beberapa orang di sana. Setan tersebut memicu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo tempat yang angker dan keramat. Tak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa. Mengingat Alas Purwo merupakan lokasi berdirinya kerajaan gaib tak kasat mata, maka hal tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah manusia yang ingin kaya dengan jalan pintas. Ya, banyak manusia yang datang kemari untuk meminta pesugihan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Alas Purwo. Selain mencari pesugihan, Alas Purwo dipercaya sebagai tempat terbaik untuk menuntut ilmu hitam. Hal ini biasa dilakukan oleh sejumlah orang yang ingin mempelajari ilmu klinik. Banyak orang yang bersemedi di Alas Purwo ini sembari berharap segera memiliki ilmu hitam atau menjadi orang sakti. Mitos di sana pun cukup terkenal, seperti saat mengunjungi Alas Purwo, jika kamu mendengar suara asing memanggil, maka jangan langsung untuk menengok ke belakang. Hal itu dipercaya akan membawa malapetaka. Orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya. Ada juga yang mengatakan jika seseorang memiliki niat jahat saat masuk ke Alas Purwo, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Ada yang mengatakan orang-orang yang tersesat di Alas Purwo ini sudah diculik oleh bangsa jin. Kalaupun ada yang kembali karena bisa menemukan jalan keluar, orang tersebut akan mengalami gangguan jiwa atau gila. Sejumlah orang yang dinyatakan hilang di Alas Purwo tidak akan pernah ditemukan jasadnya. 5. Desa Trunyan. Di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat Desa Trunyan yang terkenal dengan tradisi pemakaman uniknya yang sangat menyeramkan. Tradisi pemakaman unik dan nama desa ini konon berasal dari adanya pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi. Pohon tarumenyan yang tumbuh di desa ini disebutkan telah berusia sekitar 11 abad dan tetap tumbuh dengan baik. Mitosnya, wangi pohon tarumenyan yang sangat semerbak ini bahkan dapat tercium hingga ke wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Bahkan, karena tertarik dengan wangi ini, dulunya 4 bersaudara dari Keraton Surakarta yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan terhipnotis dan berusaha menemukan sumbernya. Singkat cerita, sang kakak sulung menemukan tempat tersebut dan terpikat oleh kecantikan Dewi penunggu pohon tarumenyan dan menikahinya. Kemudian, di tempat itu berdirilah sebuah kerajaan kecil, dan sang raja yang ingin melindungi wangi pohon tersebut memerintahkan warganya untuk meletakkan mayat di bawahnya. Dengan cara itu, wangi pohon tarumenyan bisa dihilangkan sehingga takkan diketahui oleh orang-orang di luar sana. Pohon tersebut pula lah yang membuat mayat-mayat yang diletakkan di bawahnya tak mengeluarkan bau busuk meskipun telah mati cukup lama. Sesuai tradisi,
mayat yang baru meninggal akan dimakamkan di salah satu makam berupa pagar anyaman bambu yang ditancapkan ke tanah yang disebut anca. Meskipun namanya pemakaman, namun tak semua orang bisa mendapatkan mapasah atau disemayamkan di kuburan Trunyan. Karena hanya ada 11 ruang mapasah untuk 11 jenazah, maka ada syarat yang harus dipenuhi bagi jenazah bila ingin disemayamkan di tempat ini. Syarat-syarat tersebut dibagi ke dalam 3 kategori makam sesuai keadaan meninggal jenazah, yaitu sema muda, yaitu tempat pemakaman khusus bayi dan anak-anak. Sema wayah untuk pemakaman mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar. Dan sema bantas, yaitu khusus untuk mereka yang meninggal dengan cara lain seperti kecelakaan dan lain-lain. Alam Bali memang kental dengan aura religius atau magis. Banyak tempat-tempat disakralkan sehingga orang yang datang tidak sembarangan berbuat sesuatu. Sehingga akan selalu ada pantangan atau larangan-larangan yang wajib dipatuhi. Nah, kalau tidak, diyakini sesuatu hal yang buruk akan terjadi kepada mereka yang melanggarnya. Termasuk juga jika ke pemakaman desa adat Trunyan. Berikut beberapa pantangan jika pergi ke desa Trunyan. 1. Berkunjung ke pemakaman desa adat Trunyan, pantang membawa barang apapun yang berada di areal kuburan untuk Anda bawa pulang. Bahkan barang-barang yang Anda temukan di areal pemakaman tersebut tidak boleh dipindahkan atau dibersihkan, walaupun niatnya baik, karena belum tentu baik secara niskala. 2. Pantang berbicara tidak sopan, apalagi sampai berbicara kotor. Karena terkadang di kawasan danau dekat pemakaman desa Trunyan keluar zat belerang yang menimbulkan bau menyengat, sehingga terkadang muncul gurauan atau canda seperti baunya tidak enak, dan itu tidak diperbolehkan. 3. Larangan untuk berlaku tidak sopan, seperti meludah karena merasa jijik di areal pemakaman, karena di areal tersebut tidak jarang pengunjung menemukan mayat yang digeletakkan begitu saja dengan bekas bekal-bekal kubur dan sesajen. Ini dikarenakan tempat untuk pemakaman mayat atau jasad orang meninggal sudah penuh. Jadi, mayat yang paling lama akan dipindahkan keluar. 4. Pantang mengambil tengkorak manusia yang diletakkan berjejer di areal pemakaman. Baik itu hanya sekedar ingin tahu ataupun foto selfie tanpa permisi terlebih dahulu. Untuk kalian yang mungkin biasa mengunjungi tempat wisata ataupun tempat-tempat bersejarah lain, ada baiknya untuk lebih menghormati dan tidak berlaku sembarangan. Baiklah, sekian untuk pembahasan tempat-tempat wisata kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!